Refleksi reformasi DPR dari tuntutan jalanan ke rekonstruksi sistem. Sahabat sebangsa dan setanah air, mari kita sejenak menengok kembali peristiwa Agustus 2025. Saat itu, ribuan anak muda, mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil turun ke jalan. Mereka membawa suara lantang tentang ketidakadilan, tentang lemahnya arah bangsa, dan tentang lembaga negara yang seolah telah jauh dari amanah rakyat. Demo itu memang banyak diperdebatkan. Ada yang menilai tulus, ada yang menilai ditunggangi elit. Namun satu hal yang pasti, reformasi DPR adalah sesuatu yang relevan, bahkan urgent untuk dilakukan. Mengapa? Karena DPR hari ini tak lagi merepresentasikan harapan rakyat. Rakyat dipaksa memilih calon legislatif bak membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu keahliannya, tidak tahu integritasnya, bahkan tidak tahu apakah mereka akan ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan kapasitasnya. Yang kita tahu hanyalah wajah yang terpampang di baliho, jargon kosong yang dijanjikan, dan pesta demokrasi 5 tahunan yang lebih mirip pasar suara ketimbang arena adu gagasan. Demokrasi yang menyisakan luka. Demokrasi katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tapi faktanya rakyat semakin jauh dari ruang pengawasan. Rakyat hanya diberi hak untuk memilih, lalu diminta diam menunggu hasil kerja orang-orang yang entah kompeten atau tidak. Rakyat tidak tahu apa yang mereka bicarakan di Senayan. Rakyat tidak tahu bagaimana keputusan diambil. Ironisnya, jika kita jujur, rapat-rapat DPR tak ubahnya rapat RT yang diperbesar. Yang bicara itu-itu saja. Yang lain lebih banyak duduk pasif, bahkan tertidur. Sementara keputusan yang dihasilkan menentukan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Bukankah ini pelecehan terhadap akal sehat kita sebagai bangsa yang besar? Saatnya menghentikan sistem tambal sulam. Reformasi DPR tidak bisa lagi sekadar tambal sulam. Kita sudah 25 tahun lebih menjalani era reformasi, tetapi penyakit lama tetap bercokol. Korupsi, jual beli kursi, politik uang, dan oligarki yang menggurita. Apa yang kita butuhkan bukan lagi revisi kecil, melainkan rekonstruksi menyeluruh. Bangsa sebesar Indonesia, dengan sejarah panjang dan cita-cita luhur, pantas mendapatkan pemimpin dan lembaga tinggi negara yang profesional, berilmu, dan benar-benar memikirkan masa depan bangsa, bukan masa depan partai atau kelompok. Rancangan alternatif lembaga pemikir strategis. Disinilah tawaran dari Sugeng Prayitno dengan gagasan tata negara baru sistem Indonesia Emas hadir. Beliau menyajikan rancangan rekonstruksi lembaga tinggi negara, bukan sekadar DPR dan DPD seperti yang kita kenal, melainkan strukturalisasi menjadi lembaga-lembaga pemikir strategis. Lembaga ini bukan diisi oleh politisi pragmatis, melainkan oleh ilmuwan, negarawan sejati, dan ahli di bidangnya. Mereka dipilih dengan seleksi ketat, transparan, dan hanya berfokus untuk negara. Tidak lagi ada loyalitas partai, tidak ada transaksi politik, tidak ada janji manis kosong. Inilah 5 lembaga pemikir strategis yang dirancang. 1. Dewan Hikmah Indonesia menjadi penjaga moral, hikmah, dan arah kebijaksanaan bangsa. Yang kedua, Dewan Ekonomi dan Kesejahteraan, fokus pada bidang strategi ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan tata kelola sumber daya. Yang ketiga, Dewan Ketahanan Nasional, memastikan keamanan pertahanan dan ketahanan bangsa dalam arti luas. Yang keempat, Dewan Sumber Daya Manusia, mengelola pendidikan, riset, dan pengembangan SDM untuk menghadapi era global. Yang kelima, Dewan Independen Nasional, berperan sebagai pengawas independen terhadap jalannya negara bebas dari kepentingan politik manapun. Mengapa ini penting? Karena lembaga tinggi negara seharusnya bukan panggung transaksional, melainkan menara pemikir jangka panjang. Kita butuh orang-orang yang berdiri di atas kepentingan sempit, yang mampu melihat arah bangsa hingga 50, bahkan 100 tahun ke depan. Coba kita renungkan, berapa banyak kebijakan yang lahir dari DPR hari ini yang justru merugikan rakyat?
Berapa banyak undang-undang yang lebih berpihak pada investor asing ketimbang petani, nelayan, dan buruh kita? Berapa banyak keputusan yang diselundupkan untuk kepentingan oligarki? Jika terus dibiarkan, kita bukan hanya kehilangan kedaulatan, tetapi kehilangan martabat sebagai bangsa. Rekonstruksi dari jalan buntu menuju jalan baru. Demo Agustus 2025 adalah alarm keras. Ia menunjukkan kemarahan rakyat, sekaligus ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Tetapi amarah saja tidak cukup. Kita perlu pita jalan, kita perlu rancangan baru yang realistis sekaligus visioner. Sistem Indonesia Emas menawarkan jalan itu. Dengan relasi antar lembaga yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat, sanksi yang tegas, serta pelantikan pemimpin lembaga tinggi oleh rakyat, bukan elit. Inilah sistem yang menjadikan rakyat benar-benar sebagai pemilik kedaulatan. Peran kita dari penonton menjadi pelaku. Sahabat, tugas mereformasi DPR tidak bisa kita percayakan sepenuhnya kepada mereka yang saat ini duduk nyaman di kursi empuk parlemen. Mengapa? Karena mereka lah bagian dari masalah. Logika sehat mengatakan tidak mungkin mereka yang menikmati sistem rusak justru dengan sukarela membongkarnya. Maka rakyatlah yang harus menentukan batas minimal reformasi. Rakyatlah yang harus mengawal arah perubahan, dan rakyatlah yang harus menolak segala bentuk kosmetik politik yang hanya mengubah bungkus tanpa menyentuh isi. Mari bangun kesadaran baru. Ingatlah, bangsa ini besar bukan karena elit politiknya, melainkan karena rakyatnya yang berani bermimpi dan berkorban. Daripada petani yang menanam padi, nelayan yang berlayar di laut, guru yang mengajar dengan gaji minim, hingga mahasiswa yang berdiri jalan menuntut keadilan. Kita semua bagian dari denyut nadi bangsa ini. Maka kesadaran kita adalah modal utama. Jika kita sadar, jika kita sepakat, jika kita bersatu, maka rekonstruksi DPR bukan sekedar mimpi, ia bisa menjadi kenyataan. Penutup, tugas kita bersama. Sahabat, materi ini adalah pembuka masih banyak detail dalam tata negara sistem Indonesia Emas yang bisa kita pelajari. Bagaimana relasi antar lembaga dijaga, bagaimana mekanisme pengawasan bekerja, bagaimana sanksi ditegakkan, dan bagaimana rakyat benar-benar dilibatkan dalam pelantikan pimpinan lembaga tinggi negara. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak boleh lagi diam. Tugas Anda, tugas saya, tugas kita semua yang telah sadar adalah membantu menyebarkan informasi ini, mendiskusikannya, menyempurnakannya, dan menjadikannya sebagai bagian kebercakapan bangsa. Jangan biarkan gagasan ini hanya berhenti di atas kertas. Mari kita wujudkan dalam tindakan nyata, karena Indonesia terlalu besar untuk dibiarkan berjalan tanpa arah, karena rakyat terlalu mulia untuk terus dikebiri haknya, karena masa depan terlalu berharga untuk kita serahkan kepada politisi yang tidak jelas kapasitasnya. Sahabat, saatnya kita berhenti memberi kucing dalam karung. Saatnya kita membangun sistem baru yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Saatnya kita katakan dengan lantang, reformasi DPR bukan sekadar tuntutan, tapi kebutuhan mendesak untuk selamatkan Indonesia.